إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, setelah kita dua kali hadir di majlis ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke majlis ini dan insyaallah akan kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keadaan umatnya setelah ditinggal wafat oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga setelah ditinggal oleh generasi utama dari umat ini, yaitu ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Pertama kita ambil faidah dari hadis Rasulullah SAW yang mulia yang berasal dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair. Adalah manusia atau sahabat-sahabat yang lain kaum muslimin, mereka biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri. Hudzaifah, sedang aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang aksar, kejelekan. Makhafatan ayyudrikani, karena aku khawatir kalau kejelekan itu menjumku. Jadi belajar tentang bagaimana sikap yang benar, manhaj yang benar, cara yang benar, khususnya ketika tersebar, ketika terjadi kejelekan, atau ketika muncul fitnah dan yang lainnya. Sehingga dengan mengetahui solusinya, atau jalan keluarnya, atau manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, maka seorang akan bisa selamat dengan baik ketika terjadi fitnah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sangat perlu, khususnya sebagai bekal bagi kita kaum muslimin yang hidup pada masa
yang fitnah sudah demikian gencarnya, ilmu sudah sangat sedikit, iman manusia umumnya pada lemah, akhlak sudah rusak, dan banyak sekali madarat yang menyelimuti kaum muslimin pada saat ini. Maka setiap pribadi muslim membutuhkan satu bentuk manhaj, satu bentuk ajaran, satu bentuk sistem dan cara untuk dia selamat dari fitnah yang terjadi di saat dia hidup di tengah-tengah fitnah itu tadi. Karena itu marilah kita belajar dari apa yang terjadi dialog antara sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa sarrin. Kita dahulu hidup pada masa jahiliyah dan masa yang penuh dengan kejelekan. Pada masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masa jahiliyah. Adapun hari ini atau setelah diutusnya Nabi sampai nanti yaumul kiamah, kita tidak boleh mengitlakkan lafaz jahiliyah untuk menyebutkan zaman dari zaman-zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti istilah jahiliyah abad 20, yaitu hari ini misalkan. Itu adalah satu cara, satu bentuk pelafatan dan penyebutan yang keliru. Karena tidak boleh dimutlakkan lafaz jahiliyah setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti bangkitnya yaumul kiamah. Jahiliyah sudah dihapus dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perangai jahiliyah, sebagian dari perkara-perkara jahiliyah masih banyak terjadi di kalangan umat ini. Ya, perilaku jahiliyah dahulu yang itu sudah dihapus oleh Rasulullah SAW masih banyak dilakukan oleh umatnya, lebih-lebih setelah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sehingga kalau kita mau mengenal masalah jahiliyah, di sana sebagian ulama kita sudah banyak membicarakan masalah itu, dan ada satu risalah khusus tentang masalah ini, yaitu Masail Jahiliyah, risalah kecil yang syarat dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah sebagai peringatan kepada umat ini dari bahaya perangai-perangai jahiliyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kemudian disarah oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah Masail Jahiliyah. Karena itu sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Satanqudu oral Islam urwatan." Jadi akan lepas ikatan Islam itu seikat demi seikat. Kapan? Idza nasa'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Kalau sampai tumbuh di dalam Islam ini seorang yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Seperti bagaimana keinginan Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi tentang kejelekan dengan maksud mencari solusi terbaik. Karena itu hadiyun Nabi SAW ketika terjadi fitnah kejelekan tadi. Demikian juga seorang yang tidak mengenal kejelekan itu, kemungkinan besar dia akan menjadi pelaku kejelekan tadi. Bahkan bisa jadi merupakan da'i ila syar, ila dhalal, tapi dia tidak menyadari. Sebagaimana dalam syair dikatakan, yang sering saya sampaikan, araftu sarra la lisarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi al-khaira min as-sarri waqa'a fihi. Saya mengenali satu kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi saya mengenali kejelekan untuk membentengi diri, untuk menjaga diri, untuk menyelamatkan diri dari kejelekan tadi. Kenapa? Wa man lam ya'rifil khaira min as-sarri yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan, tidak bisa mengenal antara kebaikan dengan kejelekan, kemungkinan besar dia akan terperosok dalam kejelekan tersebut. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin
yang karena sudah jauh dari ilmu sehingga tidak mengenal apa itu hakikat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mudah tertipu dengan alasan hubbul anbiya misalkan, atau alasan hubbus salihin, lalu akhirnya mereka terperosok kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Dari bersikap berlebih-lebihan, hulu kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hulu kepada orang-orang saleh yang akhirnya sampai mengangkat mereka kepada derajat uluhiyah, lalu memberikan sebagian hak Allah Subhanahu wa taala seperti doa, seperti isti'adzah, seperti istighasah, seperti bertabaruk dan seterusnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para anbiya ataupun orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang saleh. Itu satu contoh. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis. Pertanyaan Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa sarrin." Dulu kita ada pada masa jahiliyah dan kejelekan. Wa jaa Allahu bihadzal khairi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan ini. Jadi maksud apa? Al-Islam, as-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'al ba'da hadzal khairi min syarrin. Apakah nanti setelah adanya kebaikan Islam ini akan muncul kejelekan, akan terjadi kejelekan? Pertanyaan Hudzaifah bin Yaman. Apakah setelah datang risalah Islam ini nanti akan muncul kejelekan? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Jadi setelah masa Rasulullah SAW, datanglah Islam, diangkat dari jahiliyah menjadi orang-orang terbaik dari umat ini. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya. Padahal dulu dalam kubangan jahiliyah, semua perangai jelek sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Baik itu membunuh, ya, berzina katakanlah, minum-minuman keras, khamar, ya, hidup tanpa aturan seperti binatang, katakanlah yang kuat itulah yang menang, dan seterusnya. Dari berbagai macam kejelekan sudah mereka lakukan semuanya, sampai kejelekan yang paling puncak, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mereka lakukan. Datanglah Islam, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan al-Islam ini tadi ke tengah-tengah mereka. Kebaikan. Setelah kemudian masa kebaikan, ditanyakan oleh Hudzaifah, apakah akan terjadi kejelekan tersebut? Qala na'am, iya. Qultu, aku bertanya lagi, wa hal ba'da hadha sarri min khair? Apakah setelah kebaikan, setelah kejelekan, jadi habis baik, jelek, apakah setelah kejelekan itu nanti akan ada kebaikan lagi? Qala, Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Wa fihi dakham, dan di dalamnya ada dakham, keruhan, asap. Dan ini kabar dari Rasulullah SAW mengisyaratkan apa? Bahwa kebaikan yang pertama itu adalah kebaikan yang betul-betul bersih, murni, jernih. Setelah itu muncul kejelekan. Setelah datang kejelekan, kembali kepada kebaikan. Dan masa kebaikan kedua ini sudah tidak seperti yang pertama. Sudah ada apa? Dakhon, asap, kekeruhan. Qultu wa ma dakhanu? Lalu aku, Hudzaifah, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa itu dakhannya? Apa itu asapnya? Apa itu kabut yang menyelimutinya? Qala, Rasulullah SAW menjawab, qaumun, munculnya satu kaum, yastannuna bi ghairi sunnati, yang mereka itu mengambil sunnah, mengikuti suatu jalan, tetapi bukan jalan saya. Mereka mengambil sunnah, tetapi bukan lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakham, kotoran pada kebaikan kedua. Nah, wa yahduna bi ghairi hadi, dan mereka memberikan petunjuk, tapi bukan dengan petunjukku. Mereka menyampaikan kepada manusia ini yang nampaknya itu adalah ajaran Islam, katakanlah, tapi hakikatnya bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu akan mengenali mereka dan kamu akan mengingkarinya.
kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ikhwan fiddin, imani wa rahimakumullah. Kalau kita mau memahami tentang penjelasan Rasulullah SAW mengenai ad-dahan, Nabi mengatakan qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Mereka adalah orang-orang yang mengambil sunnah tapi bukan sunnah saya, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan tapi bukan petunjuk Rasulullah SAW. Berarti kekeruhan dan kotoran pertama yang terjadi pada kebaikan itu adalah al-bid'ah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yaitu apa? Mereka mengambil sunnah tapi bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil satu petunjuk tapi bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidah. Dan ini perkara besar yang mengotori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu aku berkata, jadi kebaikan yang sudah ada kekeruhannya. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan kedua yang sudah terkotori dan tercemari dengan apa? Kebid'ah tadi, masihkah akan ada lagi kejelekan? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Munculnya para dai yang berada di ambang pintu neraka jahannam. Jadi setelah kebaikan yang di situ ada kekeruhan, daham tadi, datang lagi masa yang penuh dengan kejelekan, yaitu munculnya para duat, para dai, orang-orang yang menyeru kepada manusia dengan atas nama agama, tapi ala abwabi jahannam. Mereka berada di ambang pintu jahannam. Bagaimana kerja dia dan bagaimana orang yang menjadi korbannya? Maka Nabi SAW menerangkan, ya, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mau menyambut dakwahnya para dai ini tadi, dai kesesatan ini tadi, qadhafuhu fiha, maka para dai ini akan melemparkan, menceburkan orang yang mengijabahi dakwahnya tadi kepada apa? Neraka jahannam. Jadi kejelekan yang selanjutnya munculnya para duat, yang mereka mengajak manusia bukan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengajak manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Diajak bersama mereka kemana? Ke jahannam. Doa ala abwab jahannam. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW mensifati tentang doa ala abwab jahannam. Beliau mengatakan as-syaitan atau as-sayatin fi jismanil insi. Para setan yang berada di jasad manusia. Jadi setan fi jismanil insi yang berbentuk manusia ini. Itu dai-dai di ambang pintu jahannam. Jadi bukan kemudian setan yang tidak terlihat lalu berdakwahkan, bukan. Tapi setan yang masuk di dalam tubuh manusia. As-sayatin fi jismanil insi. Maka para ulama menerangkan bahwa mereka lah ahlil bidah. Orang yang mengajak kaum muslimin, manusia ini, dengan berbaju Islam, tapi bukan kepada petunjuk Rasulullah SAW, bukan kepada sunnah Rasulullah SAW, tetapi kepada syariatnya syaitan. Di ambang pintu jahannam mereka menyeru manusia untuk dimasukkan ke dalamnya. Ya. Nah, qultu, Hudzaifah bin Yaman ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ketika diterangkan oleh Nabi SAW akan munculnya para dai yang mengajak kepada jahannam ini tadi, bertanyalah Hudzaifah, "Ya Rasulullah, sifatilah orang itu kepada kita. Tunjukkan atau terangkan ciri-ciri para dai itu tadi kepada kami." Karena saking khawatirnya kalau sampai dia tertipu. Nabi SAW mengatakan, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina."
Mereka itu adalah sekulit dengan kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Sebagian ulama memahami hal ini dibawa kepada bahwa dai-dai ini adalah orang-orang Arab yang fasih berbicara dengan bahasa Arab. Ada yang membawa kepada makna umum, mereka adalah kaum muslimin atau berbaju Islam dan fasih berbicara dengan lisan Islam. Menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, menyampaikan ucapan-ucapan yang nampaknya itu adalah sunnah Rasulullah SAW, tapi hakikatnya menyeret manusia ke jahannam. Isarah kepada sulitnya keadaan pada saat itu, sehingga kaum muslimin harus betul-betul hati-hati. Bahkan andaikan pelajaran hadis yang mulia ini kita bawa kepada masa hari di mana kita hidup sekarang ini, seolah-olah terjadilah pada saat kita sekarang ini. Begitu banyaknya orang yang mendakwahkan Islam, begitu banyaknya orang yang tampil di depan menyuarakan Islam dan seterusnya, tapi hakikatnya itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhan. Pada masa yang betul-betul rancu, banyak yang menjadi korban. Dan itu kemarin sudah disampaikan bahwa ahli bidah itu lebih bahaya dari Dajjal. Nabi kan mengatakan, apabila Dajjal telah muncul, faliyan anhu. Hendaklah seorang itu berupaya lari dan menyelamatkan diri dari Dajjal tadi. Ada seorang yang meyakini dirinya itu seorang yang beriman, datang kepada Dajjal dengan maksud apa? Mau membantah Dajjal itu. Menurut apa? Penilaian dirinya, dia mampu. Tapi begitu sampai ke hadapan Dajjal, justru terkena subhatnya karena demikian kerasnya, menjadi pengikut Dajjal yang paling setia. Demikian juga dengan bahayanya apa? Ahli bidah. Nah, kita tanamkan pada diri kita kebencian yang sangat kepada kebid'ahan dan kebencian yang sangat kepada semua ahli bidah. Karena mereka dan peran mereka di tengah-tengah kaum muslimin itu lebih berbahaya, lebih buruk, lebih keji, lebih hina daripada orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Bukan kemudian dengan ucapan ini dipahami bahwa saya lebih mengagungkan orang kufar daripada ahli bidah, tidak. Karena kalau orang kafir berbicara tentang Islam di hadapan kita, mudah kita mengukurnya, kamu kafir. Bagaimana kalau yang bicara itu adalah min jildatina, kulitnya adalah kulit kita, seorang yang berpenampilan muslim. Wa yatakallamuna bi alsinatina, yang dibacakan seolah-olah itu adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang ditahrif, dipalingkan, diperang, kemudian diarahkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Lebih berbahaya, lebih tidak nampak, lebih mudah kaum muslimin tertipu, apalagi di zaman yang ilmu sudah banyak ditinggalkan. Kan itu kalau kita melihat kepada asar Abdullah bin Abbas, ketika beliau menceritakan tentang kenapa kaumnya Nuh terperosok kepada kesyirikan, menyembah 5 patung atau berhalanya 5 orang yang saleh di kalangan mereka, dari Wadda, Suwa, Yaghutha, wa Ya'uq, wa Nasra. Itu diantara sebabnya setelah mereka ditinggal mati oleh orang-orang saleh ini, wa nusiyal ilmu, dan ilmu sudah dilupakan. Datanglah setan dengan mudahnya menyeret mereka untuk melakukan perbuatan syirik. Demikian juga ketika kaum muslimin sudah enggan dengan ilmu, sudah bosan dengan ilmu, sudah merasa cuek dengan ilmu, tidak perlu ilmu, mereka sibuk tenggelam dalam urusan dunianya. Yang mereka pikirkan bagaimana makan, bagaimana minum, katakan. Soal agama saya nggak urusan saya. Sikap egoisnya muncul. Kemudian kembali, yang penting nggak nyolong, yang penting nggak berzina, yang penting nggak minum minuman keras, yang penting nggak ganggu tetangga, cukup. Pada saat itu sangat mudah untuk dipermainkan oleh syaitan. Kalau kita beri contoh, sangat banyak. Kenapa setiap muncul satu aliran, bahkan sampai aliran ini mendakwahkan pemimpinnya adalah Nabi, kok masih juga ada yang mengikutinya? Itu menunjukkan bahwa kapasitas kebodohan kaum muslimin sangat jauh sampai kepada titik yang sangat mengenaskan.
Sehingga orang yang jelas-jelas dusta di hadapannya kok masih bisa dipercaya. Du'atun ala abwabi jahannam. Yang paling membuat kita harus hati-hati pensifatan Rasulullah SAW terhadap orang ini. Hum min jildatina. Mereka itu sekulit dengan kita, sama dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Bukan orang yang surahnya jelas di sini barangkali salibnya besar, mudah ditebak. Kita nggak akan tertipu insyaallah taala. Kecuali orang-orang yang karena kelaparan menjual agamanya dengan sebab itu. Tapi kalau ahli bidah dengan penampilan yang masya Allah, kopiah putih, jenggotnya panjang, kesana kemari pakai jubah, gamis, sepenya masya Allah besar-besaran, seterusnya mudah menipu orang. Zikir terus nggak pernah tidak zikir. Nah ini yang berbahaya. Subhatnya sangat lembut. Keandaikan kaum muslimin berbekal dengan ilmu sunnah, kita nggak khawatir. Tapi kondisi sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa sekarang itu sepi sekali dengan ilmu. Hatta kita nggak usah bicara awamul muslimin. Lihat orang-orang yang diagungkan mereka, yang dinaikkan ke mimbar-mimbar untuk bicara tentang agama, membahas urusan-urusan umat dan seterusnya. Kalau kemudian kita tanya persoalan agama, bukan dalil dari Al-Quran yang keluar, bukan pula hadis Nabi, tetapi sekedar pemerasan pikiran atau paling banter ucapan gurunya dahulu. Itu yang disuguhkan ke tengah umat, itu yang dicekokkan kepada umat, itu yang diajarkan kepada umat, didoktrinkan kepada mereka. Akhirnya musibah menimpa kaum muslimin. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Kan tumbuh dalam diri kita itu bagaimana kebutuhan kita kepada sunnah Nabi. Kita butuh ilmu. Orang itu kaya apapun bentuknya, dia tidak akan baik kalau tidak punya ilmu. Tidak diisi tubuhnya itu dengan ilmu. Karena hati manusia itu ibarat kantong. Bahkan kalau kita kembali kepada para ulama yang bicara tentang tasfiyatun nufus, masalah hati dan seterusnya, al-qalbu itu wi'a'ullah, adalah kantongnya Allah yang diberikan kepada hambanya di muka bumi ini. Nah, bagaimana kalbu ini menilainya? Ya kullu ina'in billati fihi yumdahu. Setiap wadah itu tergantung apa yang dituangkan ke dalamnya. Nah, kalau wadah yang bagus ini dituangi perkara apa? Air yang kotor, keruh terus dan tidak pernah dicuci, keruh. Enggak lagi mengkilat, enggak lagi bersih. Rusak. Sampai digambarkan oleh Nabi SAW, itu ibarat apa? Periuk yang sudah gosong. Sudah hitam betul dan tidak bisa menampung air. Hati itu kalau sudah sampai banyak sekali kotoran-kotoran sehingga menghitam, itu sulit sekali untuk diberi nasihat. Bisa seperti itu. Tapi andaikan hati ini kemudian diisi dengan sunnah, diisi dengan mencintai sunnah, mencintai ilmu sunnah, mencintai ahli sunnah, terutama ulama mereka, kembali kepada sunnah dan seterusnya, insyaallah hatinya akan bermanfaat yang baik. Kullu ina'in billadhi fihi yumdahu. Baik. Akhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Qultu, kata Hudzaifah bin Yaman, ketika sudah diberikan sifatnya oleh Rasulullah SAW tentang para duat ala abwaab jahannam tadi, fama ta'muruni in adrakani dzalik, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika zaman itu menemuiku? Talabul ilmi. Bandingkan sahabat yang mereka hidup pada masa kebaikan, bersiap-siap, khawatir kalau datang kejelekan nggak bisa menentukan sikap. Bandingkan dengan kaum muslimin hari ini, mereka diombang-ambingkan dengan fitnah syahwat, fitnah subuhat, sampai mereka tidak ngerti apa itu Islam, tidak ngerti bagaimana menyembah Allah. Ditanya Allah di mana Rabbnya yang dia sembah tidak tahu, tidak butuh untuk mencari jalan bagaimana menyelamatkan dari kejelekan yang menyelimutinya. Dia puas dengan keadaan, sabar di atas kebodohan. Dengan bukti apa? Masih sedikitnya yang beranjak untuk talabul ilmi. Bahkan talabul ilmi itu sampingan kok. Kalau kober, kalau sibuk ya sudahlah, saya sibuk. Padahal kober itu mahal. Belum tentu seminggu sekali kita kober itu. Ada kesempatan itu.
Jadi seperti itu. Dengan ilmu seperti itu. Kita harus yakin bahwa dengan itu kita baik. Bertanya Hudzaifah bin Yaman, "Fama ta'muruni adrakani dzalik?" Qala, Nabi SAW bersabda, memberikan solusinya, manhaj yang harus dipegang oleh kita ketika terjadi munculnya doa ala abwab jahannam, ketika munculnya setan-setan yang berjasad manusia ini bergentayangan seperti itu, menebarkan fitnah dan kejelekan, memecah belah kaum muslimin, bagaimana sikap kita? Perhatikan petunjuk Rasulullah SAW. Wa khairul hadi hadi Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Barang siapa ketika menjumpai zaman seperti itu kok lebih mengambil petunjuk selain petunjuk Nabi, dia akan hancur dan menjadi korbannya. Dia akan gugur menjadi korban fitnah. Setiap kita harus menanamkan pada diri kita lafaz nas dari Nabi SAW. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap pensifatan kepada umat ini berarti itu baik. Hatta ketika kita masalah hisab katakanlah, yang mungkin diagung-agungkan oleh sementara orang, Nabi SAW sendiri menolak hisab itu. Nabi mengatakan, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib as-sahru kada wa kada. Kami adalah umat yang ummi. Tidak perlu kepada menulis dan tidak perlu kepada menghisab. Tidak perlu. Bulan itu sekian dan sekian. Sudah pasti kalau nggak 29 berapa? 30. Jadi nggak perlu tulis-tulis, nggak perlu kira-kira pakai hisab, nggak perlu. Hisab itu ditolak oleh Nabi SAW. Lalu orang sekarang menyatakan ini adalah pemanfaatan sesuai dengan syar'i, bahkan berupaya berdalil dengan ayat dalam surat Yunus misalkan, sekedar puas dengan kalimat hisab dalam Al-Quran, seolah itu sebagai dalil sahnya hisab tadi. Padahal tidak ada satupun alim yang menyatakan seperti itu. Nah, kalau kita punya bekal, dengan mudahnya kita memahami hal itu. Bukankah surat Yunus tadi yang dijadikan dalil itu turun kepada Rasulullah SAW? Lalu diajarkan dan disampaikan kepada para sahabatnya. Kenapa Nabi dan para sahabatnya kok tidak ada yang memahami seperti pemahaman kalian? Kan mudah. Kembali kepada kaidah apa? Wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi, sekalipun ada ayat itu yang lafadznya hisab, bahkan ada yang berdalil dengan surat Al-Ghasiyah. Apa itu? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu hisab Allah di yaumul kiamah, dipakai untuk ngotak-atik komputer kemudian menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Wala haula wala quwata illa billah. Dan seolah dikesankan itu sebagai suatu penemuan ilmiah. Padahal jauh dari kenyataan. Nah, manhaj Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita ketika kita menemui zaman yang penuh dengan fitnah, munculnya subhat yang dibawa oleh para dai yang tidak bertanggung jawab. Kata Nabi SAW, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang teguh jamaah kaum muslimin dan imamnya, amirul mu'mininnya. Nah, jadi kalau kita jumpai kaum muslimin berada di dalam satu jamaah dipimpin oleh seorang imam, jangan keluar dari ketaatan kepada imam tadi dan jangan menyempal dari jamaatul muslimin. Kita tidak boleh sekedar puas dengan nama jamaatul muslimin lalu kita pakai nama itu untuk kelompok kita, terus kemudian berdalil dengan hadis ini lalu memaksakan orang, Nabi memerintah kamu untuk mengikuti kami. Talzam jamaatul muslimin wa imamahum. Bukan itu. Seperti yang dilakukan oleh pengikut Wali Al-Fattah dan konco-konconya sampai hari ini dengan memberikan nama jamaahnya atau kelompoknya jamaatul muslimin tambah Hizbullah. Dinakar sana sarangnya. Jadi kalau antum datang ke sana, syahadat dulu. Karena selain mereka apa? Kafir. Khawarij. Nah, Khawarij model ya sekarang lokal Indonesia. Itu kan gurunya LDII, kan muncul dari Jamaatul Muslimin itu LDII. Karena dulu pendiri LDII itu berbaiat pura-pura kepada Wali Al-Fattah ini. Setelah itu mendirikan sendiri kelompok namanya LDI. Bentuknya sama-sama menghukumi bahwa di luar kelompoknya adalah kafir, kekal di dalam neraka. Pelecehan mereka kepada para ulama itu, masya Allah, ulama-ulama itu kafir-kafirkan semua. Kerjaan harian. Jadi mencaci ulama itu merupakan taklim harian. Di luar kelompok mereka diyakini apa?
Kafir. Sebagaimana yang pernah saya kabarkan dari salah seorang yang bekas tokoh mereka dan dai mereka, menceritakan tentang pertanyaan seorang dalam majelisnya. Ya Ustaz, katakanlah, apakah orang-orang yang di luar kelompok kita ini kafir apa belum kafir? Apa jawab Ustaznya ini? Kalau kamu meyakini bahwa orang yang di luar kita itu belum kafir, kamu sendiri telah kafir sebelum kamu mengangkat pantatmu. Masya Allah. Melebihi apa? Nenek moyangnya Khawarij pada masa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Yang dimaksud jama'atul muslimin adalah seluruh kaum muslimin yang berkumpul pada satu kepemimpinan seorang imam, sebagaimana pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada masa Utsman, pada masa Ali, dan seterusnya. Ketika kalimat kaum muslimin bersatu pada seorang imam, maka ikuti itu. Sekalipun imamnya zalim, pemimpinnya zalim, mengambil harta kita, memukul punggung kita, merampas hak kita, dan seterusnya, sabar. Tidak boleh kita mencabut ketaatan dari mereka. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW yang demikian indahnya ini tidak disukai, dibenci, ditolak, ditakwil-takwil, diada-adakan oleh ahli bidah bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk kalau pemimpin yang kamu ada di bawahnya itu boleh memukul punggungmu, merampas hartamu, kata Nabi suruh sabar, ditolaknya. Gak bisa kita sabar. Nabi memerintah sabar, mereka tidak mau sabar. Keluar dari petunjuk Nabi adalah memberontak kepada pemimpinnya. Padahal pensifatan pemimpin itu zalim juga dari mereka sendiri. Sebagaimana awal yang mereka lakukan kepada Ali dan juga kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Keluar dari jamaatul muslimin karena dianggap pemimpinnya sudah zalim dengan kezaliman yang besar, membuat hukum di dalam agama Allah dikafirkan, lalu halal untuk diperangi dalam bentuk apa? Jihad fisabilillah. Nah, perhatikan gambaran perbuatan mereka, jadikan itu cermin untuk mengukur perbuatan orang hari ini. Kan begitu manhajus salaf itu. Jadi apa yang diajarkan Nabi, apa yang diajarkan para sahabat di dalam menjalankan agama, mensikapi fitnah, itu cermin bagi kita. Kalau kita mau tahu bagaimana kondisi hari ini, lihat di cermin itu tadi, diukur dengan manhajnya para sahabat. Apa yang bercocokkan dengan para sahabat berarti mereka di atas kebenaran. Apa yang menyelisih tinggal dilihat. Bisa jadi menyerupai Khawarij, menyerupai Mu'tazilah, menyerupai Syiah, Sufiyah, dan seterusnya dari kalangan ahli bidah yang terpengaruh kepada dua jalan. Imma jalannya al-maghdub alaihim atau jalannya ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Qultu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Ini kalimat ini penting. Ya Rasulullah, andaikan di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak ada jamaah dan tidak ada seorang imam, tidak ada amirul mukminin, apa yang harus saya lakukan? Di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, isyarah bahwa suatu saat nanti kaum muslimin akan sampai pada suatu masa di mana mereka terpetak-petak, di mana mereka terpecah-pecah, sehingga tidak ada lagi jamaatul muslimin yang dipimpin oleh seorang imam yang bersatu padanya kalimat kaum muslimin. Dan itu sebagaimana kenyataan hari ini. Kaum muslimin terpetak-petak, berpecah belah. Bagaimana petunjuk Nabi ketika masa perpecahan seperti itu? Jadi Hudzaifah ini sangat jeli sekali untuk sampai tuntas perkara. Nabi SAW mengatakan talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau nggak ada jama'atul muslimin, nggak ada imam. Ya kaum muslimin dalam keadaan terpecah belah, tersebar di mana-mana, tidak dipimpin oleh seorang imam. Lalu terjadi fitnah, itu apa yang harus saya lakukan? Perhatikan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi SAW, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada itu. Jadi Nabi SAW menafikan, melarang untuk kita hidup berkelompok-kelompok. Dan ini seolah-olah merupakan penafsiran dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin."
Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, mereka menjadi apa? Berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya sendiri. Banggaan mereka bukan di atas sunnah, bangga dengan yang ada di kelompoknya sendiri. Dari misinya, dari visinya, dari garis kerjanya dan seterusnya, sekedar kembali kepada apa? Kelompoknya. Hari ini Masya Allah seperti itu. Cerita yang saya ceritakan, Jamaatul Muslimin Hizbullah Al-Bid'iyah ini tadi menyatakan kelompoknya yang paling baik, kelompoknya ahli surga, selainnya adalah kafir calon penduduk neraka. Demikian juga LDII, demikian juga Hizbut Tahrir mengatakan adalah kelompok sia-sia ini, kelompok politiknya ini, partai politiknya ini tadi merupakan kelompok yang terbaik untuk menegakkan daulah Islamiyah. Yang lain itu nggak ada apa-apanya. Dan ini penyakit jahiliyah, penyakit umat terdahulu. Allah menukil tentang orang-orang Yahudi. Waqalatil Yahud laisatin Nasara ala syai', waqalatil Nasara laisatil Yahud ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu nggak ada apa-apanya. Orang-orang Nasara itu kata Yahudi. Nasaranya bilang Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu perbuatan orang-orang musyrik. Kenapa kita masih terperosok dengan itu? Kok kaum muslimin yang satu-satunya rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kok mau dipetak-petak dalam apa ikatan-ikatan duniawi yang sangat remeh dan hina itu tadi? Sehingga mereka harus tengkar sendiri dengan tetangganya, kakak dengan adik beda partai, sudah nggak tegur-teguran. Coba, kenapa sih kita jual manhaj yang demikian agung dan mulia ini sekedar kemudian kita mengikuti kemauan hawa nafsu secuil orang yang tidak punya ilmu? Cuman termakan dengan apa? Ucapan-ucapan kampanyenya. Dan jangan, kita ini punya ukuran, punya patokan, punya manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW, nggak boleh kelimpungan. Dan seorang yang betul-betul berpegang dengan manhajus salaf, dia adalah kokoh. Ketika menerpa kepadanya katakanlah fitnah banyak dan seterusnya, dia tetap kokoh. Di saat selainnya bergelimpangan menjadi korban. Ketika orang lain pada lari menuju kebodohan, dia tetap istiqamah di jalan sunnah itu tadi. Tidak kepingin ke sana. Bukan yattabi'u kulla naik. Bukan sebagaimana dikatakan bahwa mereka atau dia menjadi kelompok yang ketiga dari manusia itu yang sekedar mengikuti setiap ada teriakan. Sana teriak, nengok sana. Sana teriak, balik nengok ke sana. Sebagaimana keterangan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasus salas, manusia itu ada 3 kelompok. Ya, al-alimur rabbani, alim rabbani, seorang ulama yang rasih, yang betul-betul memiliki ilmu yang baik, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bimanhajis salafil ummah. Kemudian seorang yang mengikuti dalil, talibul ilmi, seorang yang mau mengikuti sunnah sekalipun dia tidak alim, menyusun hidupnya dengan sunnah, mengikuti dalil petunjuk para ulamanya. Kemudian yang 3 ini adalah sampah, yaitu orang-orang yang yattabi'u kulla naik, sekedar mengikuti teriakan-teriakan yang ada, tidak punya prinsip, gampang goncang. Ketemu si ini kayaknya mantap, ketemu sana mantapnya lain dengan mantap di sana, dan seterusnya. Akhirnya dia sekedar menjadi bulan-bulanan subhat, ya, daripada penjajah subhat ini tadi, lalu menjadilah dia beraneka warna, mutalawwin. Baik. Nasihat Rasulullah SAW, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok ini. Ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, apa, tinggalkan semua itu. Enggak usah kita ini cenderung menengokkan kepala kita ke sana, enggak usah kepengen sedikit pun dari mereka, enggak usah. Kita sudah dicukupi oleh Rasulullah SAW, kita sudah dicukupi oleh ashabi Rasulullah SAW, kita sudah cukup dengan manhaj mereka. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Islam itu sudah sempurna, sudah cukup. Kok masih ada kaum muslimin butuh peraturan di luar Islam, itu berarti dia bodoh. Kenapa seorang muslim yang mestinya dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini, karena dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kok masih merasa fakir kepada selain Islam? Sehingga harus mengadopsi, mentabani, mengangkat pemahaman di luar Islam, sekalipun diupayakan untuk diislamisasikan. Sebagian pekerjaan para aktivis dakwah hari ini dari kalangan orang-orang hizbiyin harafiyyin seperti itu.
Sehingga yang mereka angkat, mereka ulamakan sekedar seorang yang dikatakan tokoh di masyarakatnya tanpa pertimbangan bagaimana nilai agamanya. Bahkan banyak pemimpin jamaah muslimin atau kelompok muslim tidak sholat. Dan itu nggak diperdulikan. Sampai di kampung-kampung antara kelompok taklilan ya, kadang yang penting kumpul dipimpin nggak sholat yang mimpin, nggak ngerti Islam, baca Quran aja nggak bisa. Yasin bacanya pakai yang Arab Latin. Yang Latin itu kan ada di seperti itu dibiarkan, nggak pernah didakwai, nggak pernah diajarkan dan seterusnya. Kenapa? Sekedar puas dengan kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masyaallah. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, dan itu bukan ramalan. Nabi tidak pernah meramal. Nabi itu bukan dukun. Nggak boleh kita katakan Nabi meramal. Kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhabarkan oleh Nabi SAW seperti itu. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah beranjak kepada sunnah, yakinilah bahwa petunjuk Nabi, manhaj yang diajarkan Nabi dalam setiap perkara itu sudah diberi kita ini. Jadi muncul perselisihan katakanlah di antara ulama tentang suatu masalah, hatta masalah fikih, diajarkan oleh Nabi bagaimana caranya. Diajarkan oleh para sahabat bagaimana caranya. Diterangkan oleh para ulama sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Karena itu kaum muslimin harus menjaga kalimat mereka. Satukan kalimat. Dan kalimat ini bisa bersatu kalau kita merujuk kepada satu yang kita sepakati, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kita diikat dengan satu ikatan yang tinggi, dan kita jangan mau diikat dengan ikatan-ikatan yang cuma dibikin oleh manusia untuk mengelompokkan manusia cuma karena ras, golongan, atau mungkin cara berpikir sama, pakaian sama, bendera sama. Jangan. Kita harus mengikat diri kita dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi dan mulia, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita itu memandang kepada sunnah Nabi SAW, kepada manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW, siapapun yang memang keliru di hadapan kita, pemimpin ataupun dia rakyat, tetap dikatakan keliru. Sekalipun cara di dalam membenarkan kekeliruan tadi juga harus kembali kepada manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tilkal firaqah kullaha. Nah, dalam meninggalkan kelompok-kelompok yang menjamur itu tadi, sajarati, sekalipun kamu dengan sebab meninggalkan kelompok itu harus menggigit satu akar pohon, digigit. Hatta yudrikakal maut, sampai menemuimu kematian, wa anta ala dzalik, dan kamu tetap menggigit tadi. Jadi sampai mati dalam keadaan seperti itu, pertahankan. Jangan sekalipun rayuan datang terus, kemudian berubah, bergabung dengan kelompok ini, dan jangan. Kita ikat diri kita dengan manhaj Rasulullah SAW, dengan sunnah Nabi SAW, cukup. Gak usah mau kita dikelompokkan dan dipetak. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, kalimat mereka satu. Karena diikat dengan sunnah Nabi SAW. Gak ada sahabat itu berkelompok-kelompok, tidak ada. Bahkan bibit terjadinya kelompok sudah diperangi oleh Nabi SAW sejak awal munculnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam hadis yang mulia, kisah sahabat Muhajirin wal Ansar yang mereka pergi bersama Rasulullah SAW. Lalu ada seorang Muhajirin yang kemudian bersenda gurau katakanlah, lalu kemudian menyinggung seorang sahabat Ansar. Karena tersinggung dia teriak memanggil kaumnya, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, tolong saya. Begitu muncul orang Ansar, si Muhajirin merasa mau dikeroyok katakanlah, dia teriak juga, wahai lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolong saya. Seolah-olah menjadi apa? Dua kubu. Keluarlah Rasulullah SAW. Lalu mengatakan kepada mereka, apakah kalian menggunakan seruan-seruan jahiliyah? Perhatikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana nama Muhajirin wal Ansar, yang itu nama yang mulia, yang dipuji dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dikatakan oleh Nabi sebagai seruan jahiliyah, padahal bernasab kepadanya adalah sesuatu yang terpuji, bukan hanya sekedar mubah, bahkan itu termasuk perkara yang baik. Lalu kemudian dirubah secara total oleh Nabi bahwa itu seruan jahiliyah, karena nama yang mulia tadi dimanfaatkan untuk urusan hizbiyah, sekedar mengelompokkan orang dengan nama tersebut, bukan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan nama-nama hari ini yang tidak ada satupun sunnah yang mengajarinya. Perhatikan itu. Walau anta adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kondisi umat setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW.
kondisi ad-dahar, kondisi munculnya para duat ala abwab jahannam, sehingga masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat sulit bagi kaum muslimin untuk mengenali kembali agamanya, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah dan mau bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mau betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri petunjuk mereka kepada jalan kami. Hari-hari itu atau masa-masa itu adalah masa-masa yang penuh dengan tipu muslihat, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia tadi dari Hudzaifah bin Yaman diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Hakim dan selain mereka, dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang masa-masa yang sangat genting ketika munculnya para duat ala abwab jahannam, para penjaga syubhat yang menipu manusia ini. Beliau mengatakan dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati sanawatun khadja'at, akan datang pada umat ini masa-masa yang penuh dengan penipuan. Ketika kabar dari Nabi SAW, akan datang pada umat ini masa-masa yang khadja'at, yang banyak sekali tipu muslihat dari orang-orang yang menjajakan apa? Syubhat. Kita gambarkan betapa sulitnya saat itu mengenali Islam yang saf, yang sesungguhnya. Yusaddaqu fihinnal kadzib, dianggap jujur pada masa itu seorang pendusta. Karena memang sudah hapus sekali, terjadi iltibas yang sangat, kesamaran yang sangat, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang bisa diberi mana seorang yang jujur, mana yang dusta. Kata Nabi SAW, yusaddaqu fihinnal kadzib, dinilai jujur, dipercaya, dianggap jujur pada saat seperti itu seorang pendusta. Betul-betul sanawat khadja'at, betul-betul yang penuh dengan apa? Penipuan. Wa yukadzabu fihinna as-sadiq, dan didustakan pada saat itu orang-orang yang jujur. Sulit kan? Dan menjadikan pedoman bagi umat itu adalah orang-orang yang sebenarnya penipu, orang-orang yang tidak jujur di dalam menyampaikan agama ini, penuh keinginan di belakang punggungnya ini. Sekalipun lisannya mengucapkan ayat Al-Quran, tapi hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam dirinya dari hawa nafsunya. Menipu. Sehingga Islam tidak diterangkan apa adanya. Sebagian menginginkan Islam itu adalah perkara-perkara yang enak. Ambil aja pokok-pokoknya, selainnya kita nggak usah bicara tentang jenggot, nggak usah bicara tentang kumis, nggak usah bicara tentang pakaian, isbal apa tidak isbal, wanita berhijab tidak, nggak penting. Itu kulit, kusur, sekedar kulit saja. Menipu dengan mengesankan dengan pembahasan yang ilmiah, pokok akal yang kesana kemari. Akhirnya orang yang bodoh, namanya orang bodoh, sedikit ada nilai pikirannya sudah dianggap ilmiah betul, kan? Nggak ada apa-apanya. Karena kalau kita bicara tentang filsafat, nggak usahlah orang hari ini yang telah matang karbitan itu filsafatnya. Tokoh-tokoh filsafat itu akhirnya bingung. Seperti Fakhrul Razi, Imam Al-Juwaini, tokoh-tokoh filsafat, Imam Ghazali, yang seolah-olah ilmu filsafat itu berhenti kepada mereka. Mereka bingung di akhir hidupnya itu. Sampai mengatakan perjalanan yang menghabiskan seluruh umur ini cuma membuahkan apa? Al-wahsah fil qalbi, kegersangan dalam hati. Perjalanan safar yang begitu panjang tidak ada yang didapat kecuali apa? Al-qala wal qila, tanya dan katanya. Memang filsafat cuma katanya. Itu akhirnya mereka dalam sakit mereka, menjelang kematian mereka, menderita. Karena apa? Tidak mendapatkan satu kepastian mana sebenarnya yang mana. Karena selama ini yang digali katanya, begitu kata yang sudah disimpulkan, loh di atas masih ada katanya lagi. Pendapat orang lagi terus. Itu kalau kita sekedar memeras akal dan itu kita jadikan rujukan, nggak akan pernah sampai kepada kesimpulan. Dan itu Syekhul Islam seolah-olah mengatakan kepada mereka, orang-orang yang mengedepankan akal ketika membantahnya dengan makna, andaikan kita sepakat mengedepankan akal dan menjadikan rujukan, tunjukkan kepada kami akal siapa? Akal siapa yang harus jadi rujukan?
Nggak bisa menyebutkannya. Karena ketika ditunjuk akal si fulan, orang akan menunjuk yang lain. Di sana lebih pintar. Nggak akan ketemu. Kan itu perhatikan. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masalah din. Ketika akal boleh bicara, mesti terjadi perselisihan. Ini kan hadis Nabi SAW. Idza hakama al-hakim fajtahada fa in asaba falahu ajran, fa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim beristihad, sang mujtahid beristihad tentang satu masalah, dalam urusan istihad fikih katakan, lalu ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Berarti ada 2 pendapat. Karena itu masalah fikih hampir tidak ada yang tidak ada khilaf di dalamnya. Tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Kata masalah niat, yang hadisnya innamal a'malu binniyat, ikhtilaf. Rukun apa syarat? Apakah semua amal harus diniati apa tidak? Apakah meninggalkan suatu perlu niat sahnya apa tidak? Dan seterusnya, apa niat ini di sini apa tidak? Ikhtilaf. Kenapa? Boleh beristihad. Nah, istihad itu adalah menggunakan pikiran untuk memahami nas. Kan itu sungguh nikmat Allah yang sangat besar kepada kita kaum muslimin, yang tidak menjadikan masalah usul, masalah i'tiqad, masalah manhajiyah di dalam agama ini tidak terjadi ikhtilaf ulama di dalamnya. Ikhtilaf masalah itu masalah fikih, masalah hukum. Tidak ada ikhtilaf masalah manhajiyah. Orang sekarang ikhtilaf masalah manhajiyah itu karena salah satu dari mereka masih bodoh atau dua-duanya bodoh. Mesti nggak bisa tidak. Wajib itu, wajib. Karena kalau punya ilmu dan ngerti bahwa ulama nggak ada ikhtilaf, para sahabat itu tidak berikhtilaf dalam masalah manhajiyah. Kok dia berikhtilaf? Mesti ini karena kurang ilmu. Nah, kurang ilmu itu akan kurang pemahaman. Lah kalau kurang pemahaman salah dalam beramal. Karena orang itu terjadi ikhtilaf karena beda paham. Bisa jadi dalilnya satu, sama-sama sepakat ini sahih, karena beda paham berselisih. Kan seperti itu. Karena itu perlunya kita ini dibimbing untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, supaya kita ini bisa mempersempit ikhtilaf sekalipun dalam masalah yang berbentuk ijtihadiyah. Dan kita betul-betul bisa lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat dalam perkara yang itu sifatnya dibolehkan, yaitu ijtihadiyah. Adapun masalah manhajiyah tidak boleh kemudian di mana saya dan itu mana antum. Lana amaluna walakum amalukum, nggak bisa. Kaum muslimin harus bersatu di atas manhaj yang benar, yang hak cuma satu. Barang siapa yang menyelisih wajib salah, harus dinasihati. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali ke jalan Allah. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa yu'tamanul kha'in. Pada saat itu diberi amanah, dianggap orang yang bisa dipercaya. Al-kha'in, pengkhianat. Jadi orang yang berkhianat itu malah dianggap apa? Mu'taman, orang kepercayaan. Wa yuqawwanul amin, dan dianggap berkhianat orang-orang yang terpercaya. Wa yantiku fiha ar-ruwaybidah, dan berbicara pada saat itu ar-ruwaybidah. Penyakit ini. Kembalinya ke doa ala abwabi jahannam. Faqila, dikatakan, ditanyakan kepada Nabi, wa mar-ruwaybidah ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan ruwaybidah ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ar-rajulu tafi, seorang yang pandir, seorang yang dungu, seorang yang bodoh, yatakallamu fi amril amah, berbicara tentang urusan umat manusia, berfatwa, menjadi pemimpin, mengarahkan jihad, mengobarkan semangat kaum muslimin, sekedar dengan hamasah, kesemangatan dirinya, kepandaian dia berbicara, retorikanya yang bagus, tanpa dibimbing kepada sunnah Rasulullah SAW. Ruwaybidah, orang kerdil diulamakan, orang nggak punya ilmu diangkat. Nah, ini kaitannya dengan doa ala abwabi jahannam. As-sayatin fi jismanil insi. Ruwaybidah berbicara tentang ilmu. Orang pandir menerangkan Al-Quran, menerangkan sunnah, menerangkan manhajus salaf. Kadang-kadang yang menerangkan manhajus salaf itu orang yang tidak mengerti apa itu manhajus salaf, sehingga akhirnya dipetak-petak manhajus salaf. Bahkan salafin itu sekarang digolong-golongkan. Ada salafin model fulan, di salafin yang garis keras, di salafin yang sedang-sedang,
Salafin yang lunak-lunak ini masih bisa kita menyusup ke sana dan Masya Allah. Nanti jangan-jangan jadi khullu hisbin bima ladaihim farihun. Kan Imam Ibn Saimin rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan tentang kalimat salafiyah dengan makna bahwasanya kalimat salafiyah itu adalah kalimat manhajiyah yang bagus. Maka barang siapa yang menggunakan kalimat ini dengan maksud-maksud yang tidak seperti dalam kalimat tersebut, berarti dia telah menjadikan kalimat salafiyah menjadi kalimat hizbiyah. Seperti al-muhajirin wal ansar. Karena itu diantara ahli sunnah harus memberikan apa? Harus ada tanasuh, saling memberi nasihat, tawasi, saling memberi wasiat agar mereka berkumpul dengan satu kalimat. Yang kedua, mereka harus betul-betul memahami ketika terjadi keretakan di tengah-tengah mereka, apa sebab keretakan ini? Lu koreksi, introspeksi ke dalam, segera buang sebab-sebab yang menimbulkan keretakan di kalangan ahli sunnah atau kaum muslimin ini. Jangan malah masing-masing bersikukuh. Akhirnya tetap terjadi keretakan seperti itu. Bagaimana ahli sunnah salafin berpecah? Itu mustahil, itu tidak mungkin terjadi, tidak boleh. Sedang rujukan mereka Al-Quran dan Sunnah, manhaj mereka rujukannya Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang dipahami oleh Abdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu belajar. Kita harus tumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus hati-hati pada masa yang penuh dengan fitnah seperti ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi salah satu dari orang-orang yang terseret lalu menjadi korban fitnah itu sedang kita tidak merasa. Ya? Karena pada saat itu sebagaimana dikabarkan Nabi SAW adalah sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Ya? Kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh egois, dan kita harus memperhatikan teman bergaul kita. Ya? Karena itu tuntutan manhaj kita. Bahwa ahli sunnah harus tegas, harus jelas. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini, sedikit memang. Mereka lah ahli sunnah, mereka lah as-salafiyun, mereka ta'ifal mansurah, mereka al-firqatun najiyah. Apa kata Nabi SAW? Dhahirina 'alal haqq, nampak jelas di atas kebenaran, bukan pelintas-pelintut, bukan mutalawwinun, bukan menuju. Jangan. Perhatikan teman kita. Kalau memang orang ini tidak perhatian dengan sunnah apa dan seterusnya, sekarang ini Masya Allah muncul fitnah yang begitu besar terhadap manhaj ini, dilakukan oleh para du'a yang mengatakan dirinya di atas manhajus salaf, koalisi dalam berdakwah, bagi-bagi medan dakwah. Sekarang jadwalnya saya, besok antum ini adalah seorang hizbiyah alil bidah, diberi bagian dari dakwah salafiyah. Musibah besar kalau dai tidak memahami semacam itu. Bagaimana umat atau mad'u yang mereka dakwah. Perhatikan ini, ikhwan. Tumbuhkan kecemburuan terhadap sunnah, tumbuhkan kecemburuan terhadap manhaj salaf, bela manhaj yang sudah diajarkan Rasulullah SAW dari perbuatan orang-orang seperti itu. Nah, jadi kalau mereka sekedar mengotori, tanyakan kepada mereka. Kalau kamu merasa berat memikul manhaj salaf ini, berhentilah. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang kamu bisa melakukannya. Jadi jangan memaksakan diri untuk berdiri, menyampaikan manhaj salaf, sekedar menipu umat. Ingat, sanawatun khadda'at, masa-masa yang penuh dengan tipu muslihat. Sekarang banyak seperti itu mengaburkan pemahaman. Kemarin sudah kita bahas bahayanya berteman dengan teman yang buruk. Saya sering membaca satu selebaran muncul dai si fulan salafi, jadwal ta'lim bersama, satunya tafahwanil muslimin, berdakwah bersama. Kalau kita berdakwah di tengah alil bidah mendakwai mereka, kita yang berdakwah silakan, bagus, mamduh, maskur. Kalau koalisi bagi barang lahan dakwah, wala haula wala quwata illa billah, itu tidak boleh, ikhwah. Tidak boleh bahkan kita datang ke majelis semacam itu, nggak boleh. Ini takdir terus terang. Kenapa? Akan terjadi iltibas. Umat memahami yang ini dengan itu sama saja. Padahal itu bencinya kepada manhaj salaf, Masya Allah, nggak bisa diukur dengan ucapan kita. Bagaimana bisa berkarya, berbagi asa untuk bergantian berdakwah? Saat ini mimbarku, besok mimbarmu. Pulang berangkulan, bagi senyum. Wala haula wala quwata illa billah. Mana kecemburuan ini terhadap manhaj salaf? Mahal manhaj ini. Sebagaimana kemarin saya kabarkan bagaimana perilaku ahli bidah di dalam mempermasalahkan kaum muslimin ini.
Darah para sahabat yang mulia tertumpah begitu banyak. Para tabi'in. Karena perbuatan keji ahli bidah. Apa kita tidak merasa kecemburuan kita untuk membela mereka? Hah? Islam yang dinodai oleh ahli bidah, kemudian kita diam, membiarkan itu perkara yang lumrah dan wajar. Mana al-wala wal bara? Mana kecemburuan kita? Dibela manhaj. Tanamkan pada diri kita. Kita tidak ridho kalau manhaj salaf sekedar dijadikan apa? Barang dagangan yang dipermainkan. Hah? Belajar kembali kepada manhaj salaf. Jadi jangan koalisi dengan ikhwanul muslimin, jamaatut tabligh, jahula, sama ya. Apalagi jangan bagi-bagi lahan dakwah dengan mereka. Atau orang-orang takfiri, para pengikut Abu Bakar Ba'asir misalkan. Sekalipun mereka mendakwahkan dakwah salafiyah, itu salafiyah model mereka. Mereka sendiri berat mengucapkan kalimat salafiyah. Sehingga mereka membagi ada salafiyah khariji dan salafiyah dakhili. Katanya salafiyah dakhili itu bentukan Saudi Arabia sepanjang antum ini semuanya. Adapun kami salafiyah khariji. Betul, salafiyah khariji. Di mazhab al-khawarij. Itu dengan lisan mereka sendiri. Mereka mengklaim dirinya salafiyah kharijiyah. Ya betul, salafiyah model khawarij. Kan begitu tak arti bahasanya. Itu alhamdulillah Allah pelesetkan lisan mereka. Dan itu mereka tidak sadari, disengaja diulang, ditulis sampai tulisan itu kepada kita. Membagi salafiyah seperti itu. Sebagaimana orang-orang ahli bidah, ahli syirik pada masa Syekh Muhammad bin Abdullah sampai hari ini menggelari dakwah itu dengan dakwah Wahabiyah. Dipelesetkan lisannya oleh Allah. Padahal Al-Wahhab itu nama dari nama-nama Allah. Jadi Wahabiyah adalah golongan Allah, Hizbullah. Mestinya kalau mau menjelekkan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan Muhammadiyah. Karena beliau namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lah Wahhab itu nama Allah, digelari dengan Wahabiyah. Dibuat lisannya ahli bidah itu untuk merekomendasi ahli sunnah. Walhamdulillah alal khair. Seperti itu qul fiddin rahimani wa rahim. Ditanamkan manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi saat ini kalau kita pahami kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi itu sanawatun khadda'at. Sekarang orang-orang menipu kaum muslim banyak sekali. Dari jihad yang dikatakan jihad, kalau kita ukur khawarij itu teroris. Lalu minta solidaritas, pembelaan dan seterusnya. Masya Allah. Mereka berkumpul bukan di atas ilmu. Sebelum mereka berkumpul sudah mencaci ulama dahulu. Dan luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Nah yuqal dulu dikatakan apa? An-nasu fi hijril ulama as-sabi fi hijri walidihi. Manusianya di pangkuan ulama seperti anak kecil di pangkuan bapaknya. Diajari jalan, disuapin, ditunjukkan mana warna merah dan seterusnya sehingga mengerti umat ini mana Islam dan mana kekeruhan. Itu harus kita pegang. Nah, insyaallah taala kalau kita mau betul-betul kembali kepada manhaj ini dan mau mempelajarinya, tumbuhkan kecemburuan, kita nggak main-main di dalamnya. Siapa yang perlu kita sikati, diajak tegas di atas manhaj salaf, istiqamah, dohirina alal haq, nampak betul siapa ahli sunnah. Jadi nggak ada iltibas pada diri kita, orang kenal kita ahli sunnah. Dilihat dari teman kita ahli sunnah, dilihat dari mana jalan kita ahli sunnah. Nah ini tanamkan pada diri kita. Dengan cara kita kembali kepada apa yang dikhabarkan Nabi SAW, lalu bersikap hati-hati. Karena itu saat terjadinya perpecahan, seperti yang dikhabarkan Nabi SAW, kemudian datangnya sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat, keadaan kaum muslimin sangat mengenaskan. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang mulia, dari hadis Tauban radhiyallahu anhu, Maula Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusiku an tada alaikumul umam, hampir-hampir akan mengerumuni kalian itu umat-umat selain kalian, kama tada al akalatu ila qat'atiha, sebagaimana orang-orang yang menghadapi hidangan makan. Dijarah umat ini. Jadi orang-orang non muslim itu betul-betul melihat kaum muslim itu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang hijau, sesuatu yang ranum, indah betul. Demikian juga ahli bidah dan kaum hizbin melihat ahli sunnah salafin sesuatu yang indah betul. Ghanimah yang sangat mahal. Sehingga dipantau, dilihat dan seterusnya. Dengan ketinggian mereka, ada celah sedikit, masukkan subhat mereka untuk memecah barisan yang indah ini tadi. Maka kita jangan mudah tertipu. Kalau sekedar orang mengatakan demikian, nggak ada dalil, nggak ada buktinya, tolak. Buhtanun azim, kedustaan yang sangat agung.
Jadi jangan ada ucapan ke sana kita doyong ke sana, ya tapi kullana jadi mengikuti segala teriakan. Jangan, kita punya patokan. Harus ta'anni, harus sabar, harus betul-betul jeli, diteliti lebih-lebih hari ini. Jangan mudah kita memberikan kepikohan, kepercayaan kepada seseorang sebelum betul-betul kita ketahui bahwa dia memang betul-betul punya kecemburuan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Engkau mengatakan bahwa umat ini akan jadi rebutan sebagaimana seorang yang menghadapi hidangan makan. Apakah kami pada waktu itu sedikit jumlah kami ya Rasulullah? Jadi rebutan apa kami sedikit? Qal bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu pada hari itu jumlahmu sangat banyak. Jadi kan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nilai umat ini bukan pada jumlahnya. Bukan pada banyaknya jasad, bukan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aqalatu ila qas'atiha. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Qal bal antum yauma idzin katsir. Bahkan pada saat itu kamu banyak, tapi cuma jadi rebutan, tarik sana, tarik sini. Karena itu Nabi mensyafati apa? Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Tapi nilaimu, mutumu itu cuma seperti sampah yang diseret banjir. Masya Allah. Kabar dari Nabi akan menjadi kenyataan. Nah, nggak ada nilainya kaum muslimin. Ilmu nggak ada, akhlak sudah rusak. Ya senangnya sekedar menjadi ya menuruti syubhat dan syahwat. Banyak. Usaha istri. Karena itu ketika umat sudah seperti itu, cuma nilainya seperti sampah, nggak mungkin mereka memegang amanah dakwah ini secara benar. Apakah itu seluruhnya lah? Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok umat yang nampak di atas kebenaran, tidak memadoroti mereka orang yang mau meremehkan dan menghinakan mereka, tidak pula orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya yaumul qiyamah, taifal mansurah. Maka ketika umat dalam keadaan seperti Ghusa Isail, sudah semestinya at-taifah al-mansurah, ahlus sunnah as-salafiyun yang tetap dhahirin 'alal haq untuk kembali memikul beban dakwah ini, menerangkan ke tengah umat, mengambil mereka dari jurang yang seperti sampah itu, dinaikkan dengan ilmu, diangkat kepada kemuliaan, diajari dengan lemah lembut, disampaikan kepada mereka sunnah, dibimbing mereka kepada tauhid, dijauhkan dari kesyirikan. Sekalipun dengan itu dia harus menerima caci maki, atau mungkin barangkali gangguan, ejekan dan seterusnya. Sabar. Sebagaimana para nabi dahulu. Sering sudah saya sampaikan sejarah bagaimana Nuh alaihissalam berdakwah, bagaimana Ibrahim. Setelah mereka berhadapan dengan Ibrahim, patah hujah mereka dengan ilmu yang Allah berikan kepada Ibrahim. Apa kata mereka? Karena habis ilmunya, memang mereka tidak punya ilmu. Maka pemimpin mereka mengatakan, harriko, bakar Ibrahim, beres. Begitu cara-cara ahli bidah orang kufar musyrik itu. Kalau sudah berhadapan dengan ahli sunnah, ilmu mereka tidak punya, mau berhadapan dengan hujah mereka sudah lemah, sudah sulit. Ya sudah, gunakan kekerasan. Fitnah ahli sunnah, benturkan dengan sultan. Begitu. Kabarkan mereka dengan kabar yang buruk. Katakan mereka itu adalah orang yang seperti ini, garis keras, melawan pemerintah dan seterusnya. Itu yang mereka inginkan. Sabarlah ahli sunnah. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah akan memenangkan agama ini. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, jika kalian mau menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Kita dihidupkan oleh Allah itu untuk mengikuti risalah Rasulullah SAW, untuk berjalan di atas manhajnya para sahabat. Karena itu hiduplah di atas sunnah, di atas manhajus salaf, dan matilah di atas yang demikian itu. Untuk apa kita hidup kalau tidak mengalir sunnah dalam tubuh kita? Sia-sia. Sekalipun umur kita panjang beratus tahun, nggak berkah umur itu. Lalu kita tukar lamanya hidup di dunia yang cuma sebentar dengan kesengsaraan di hadapan Allah. Hiduplah di atas sunnah, hidup di atas manhajus salaf.
sekalipun sulit, sekalipun diganggu, sekalipun difitnah, sabar. Ulama kita saja dibegitukan, saudara kita yang mendahului kita seperti itu. Bahkan kita ini masih lebih ringan, saudara kita yang di sana kadang dibakar mahatnya, dibakar masjidnya, dibubarkan taklimnya, dibenturkan dengan sultan, ditangkap di polisi, ditakut-takuti. Sabarlah. Nah, karena saat-saat seperti sanawat mahja'at itu terjadi. Nah, orang yang tidak memahami ini, maka dia akan ngeri memandang manhajus salaf seolah-olah kesusahan semata yang didapat. Menyingkirlah dia, mengamankan dirinya dari sunnah, kemudian berkelompok kepada yang menyelisihi sunnah. Nampak sesaat di sini lebih tentram, lebih aman, enak, bisa baca Quran, bisa minum kopi sambil merokok. Wala haula wala quwwata. Banyak kasus seperti itu. Jadi memilih aman dari masalah-masalah yang berkaitan dengan agama padahal itu mulia. Sebagaimana sahabat dulu yang setiap hari berjihad, yang beresiko menumpahkan darah, mengorbankan jiwa, hartanya, mereka hadapi dengan sabar. Sampai mereka mengatakan berbeda dengan Yahudi. Yahudi diperintah jihad, ya Rasulullah, wahai Musa, di kampung itu ada orang-orang yang jabari, yang berkuasa dan ganas. Tidak berani masuk sana. Idhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau dan Rabbmu, perangi mereka. Nanti kalau sudah beres, kabari kami mau masuk. Yahudi. Lah Rasulnya sama Allah suruh jihad, dia nunggu. Kalau sudah menang, kabari kami mau masuk. Yahudi. Dan sudah Allah jamin itu, masuklah ke negeri itu, kamu akan menang. Nggak percaya juga. Pokoknya di situ ada kaum yang kami nggak berani, ngeri. Idhab anta wa rabbuka, pergi engkau bersama Rabbu perang. Nanti kalau sudah menang kabari kami tak masuk. Ulah kau. Itu model orang-orang yang senang menyingkir itu. Seperti orang munafik, syariat jihad fisabilillah, datang kepada Nabi sambil sembuh-sembuh, ya Rasulullah, ala taqtini, la taqtini, jangan engkau ceburkan aku kepada fitnah. Rasul nggak menjawab, jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fil fitnati saqatu. Dia sendiri sudah terperosok kepada fitnah. Cuman enggan berjihad, mengatakan dia nanti terfitnah. Di sana perempuannya cantik-cantik, saya kalau melihat perempuan tidak lemes, bagaimana saya mau jihad? Alasan orang munafik ini mau meninggalkan apa? Jihad. Kata Allah Ta'ala, fil fitnati saqatu. Dia berikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi mengamalkan sunnah hari ini, Masya Allah. Kenapa? Kita harus pahami umumnya orang nggak mengenal hakikat Islam, nggak mengenal sunnah itu kayak apa. Sehingga wajar kalau kemudian dikenal sunnah apa yang aneh, apalagi ada yang membisiki bahwa itu adalah aliran keras, macam-macam dan seterusnya. Nanti lama-lama bikin bom. Itu kan fitnah terjadi. Dan itu semua sebenarnya imbas dari perbuatan ahli bidah. Ya, nah. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan Allah akan mencabut kewibawaan kalian dari dada-dada musuh kalian. Enggak berwibawa kaum muslimin. Hina, seperti hari sekedar jadi permainan orang-orang kufar. Suruh sana, suruh begini, diancam mau diembargo, sudah ketakutan dan seterusnya. Tidak lagi berani menegakkan jihad melawan orang kufar dan seterusnya. Enggak ada. Hari ini enggak ada yang mengkomando jihad. Yang ada cuma ya kelompok-kelompok kecil yang nggak pernah kita kenal karena sembunyi di bawah pohon begitu ngajak orang jihad. Mereka sendiri habis jihad lari. Nah, seperti itu. Nah, wala yaghfirannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di hati-hati kalian kaum muslimin al-wahn, kelemahan yang berbentuk wahan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa itu al-wahnu? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Satu hal itu. Dua lafaz, hakikatnya satu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena orang yang mencintai enggan berpisah dari yang dia cintai. Kalau orang sudah mencintai dunia, enggak berani dia mati. Kenapa? Enggak ingin berpisah dengan dunia ini. Penyakit umat ini. Sekarang kembali kepada kita. Bagaimana ketika kita dihadapkan satu sisi ini sunnah Nabi, di sini dunia kita, apa yang kita lakukan? Kalau kita masih cenderung dengan ini dan berupaya lisan kita itu membolak-balik sunnah, tapi kan maksudnya begini, hati-hati. Al-wahan ada pada diri kita. Cuman karena mencintai dunia saja, mbok diam mengatakan saya nggak ngerti, saya salah, itu lebih bagus daripada memutar lisannya untuk mentakwil sunnah tadi dalam rangka melegalkan urusan duniawiyahnya. Sekarang ini kesadaran kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah dengan hartanya minimal.
Sampai zakat yang wajib saja kadang nggak keluar. Karena begitu cintanya kepada dunia. Kita perhatikan para sahabat. Para sahabat begitu mengambil dunia. Mereka ibarat makna yang saya takdir. Mereka berupaya keras tidak sampai menjalar ke hatinya. Takut sekali kalau sampai harta itu menjalar ke hatinya. Lalu tumbuh apa? Cinta kepada dunia. Maka mereka yakin betul begitu ini diletakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Karena mereka itu beriman betul kepada janji Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menjanjikan orang yang berinfak di jalan Allah, mengorbankan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan Allah tidak akan membiarkan mereka miskin, terlantar jadi pengemis. Nggak mungkin. Yakin janji Allah, berikan. Mana ada sahabat yang tidak miskin? Ada. Kalau tak mereka miskin adalah seorang yang dikatakan dalam Al-Quran, itu bukan sebagai as-sa'id, tapi al-mahrum. Orang yang tidak punya, tapi ta'affuf, menjaga kemuliaan dirinya, tidak minta-minta. Hanya orang yang betul-betul ngerti saja bahwa dia miskin. Kan orang yang tidak ngerti, juhala, orang yang bodoh menyangka apa? Yahsabunakum al-aghniya, menyangka mereka adalah orang-orang yang kaya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis sahih bituruqihi, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali dalam kitab beliau, Limadha ikhtartu manhaj as-salafi. Dari hal ini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu memahami ketika terjadi umat ini kahusa isain, sudah tidak ada nilainya, kemudian terombang-ambing dengan perpecahan yang menjadi berkelompok-kelompok, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, muncullah tahun khadda'at yang penuh dengan tipu muslihat. Maka kita perhatikan bagaimana manhaj Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi SAW yang mulia, Nabi mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 millah aw firqah." Akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok, golongan. Kulluha finnar, semua mereka di dalam neraka, illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Qulna man hum ya rahman ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya, itulah kelompok yang selamat. Nabi tidak mengatakan si fulan, Nabi menyebutkan sifat. Siapa saja yang mau berdiri di atas suatu tempat yang aku dan para sahabatku dulu berdiri di situ, ialah kelompok yang selamat. Manhajus salaf. Karena itu, kalau kita meneliti hadis-hadis tentang perpecahan umat, Nabi SAW menggabungkan dirinya dengan diri para sahabatnya pada hadis tersebut. Bahkan hanya ada pada hadis tersebut Nabi SAW menggabungkan dirinya dengan diri para sahabatnya. Hal ini memberikan petunjuk kepada kita. Ketika terjadi perpecahan umat, solusi satu-satunya, kita harus berpegang dengan manhajnya para sahabat. Karena Nabi SAW ketika ditanya, dari 73 kelompok itu yang semua di neraka cuma satu, ditanya siapa satu yang selamat ini? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, aku dan para sahabatku. Manhajku dan manhaj para sahabatku, berpeganglah kalian di atasnya, kalian akan selamat. Fa'tazil tilkal firqa kullaha, dan tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Jangan terpetak dengan kelompok ini, kelompok itu, tidak. Kembali ke manhajnya para sahabat. Manhajus salaf, titik. Satu-satunya solusi. Jangan mengatakan itu yang terbaik, jangan. Itu satu-satunya yang baik. Yang terbaik itu masih ada yang baik. Tidak, itu satu-satunya yang terbaik. Jangan mengatakan itu alternatif, bukan. Ini memang satu-satunya solusi. Alternatif itu udah nggak ada yang lain ke situ akhirnya, bukan. Itu bukan nggak ada rotan akar penjati, bukan. Itu memang yang harus kita pegang. Sehingga ketika Nabi SAW mengabarkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, beliau mengatakan, "May ya'is minkum ba'di sarah khilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang berumur panjang di antara kalian akan menjumpai perselisihan yang demikian banyak, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, sahabatku. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu sunnah itu tadi. Perhatikan, ketika Nabi SAW menyebutkan sunnahku dan sunnah para sahabatku, Nabi mengatakan abdu 'alaiha, tidak abdu 'alaihima. Padahal Nabi menyebutkan dua sunnah, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tapi begitu kembali suruh berpegang teguh, Nabi menjadikannya satu. Abdu 'alaiha, berpegang gigit sunnah itu tadi satu. Hal itu dipahamkan kita oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan sunnah khulafa'ir rasyidin atau sunnahnya para sahabat adalah manhaj mereka
di dalam menggapai, mengambil, mempelajari, mendakwahkan, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu barang siapa yang memahami Al-Quran tanpa sunnah, dia akan sesat. Barang siapa memahami Al-Quran dan sunnah tanpa manhajus salaf, dia pasti tergelincir, terperosok, imma kepada jalannya al-maghdub alaihim, atau jalannya orang-orang yang tersesat ad-dhalin. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu perhatikan ini, ikhwan fiddin rahimakumullah. Namkan pada diri kita, kalau kita mau betul-betul bermanhaj di atas manhajus salaf, berjuanglah, bekerjalah, berbuatlah untuk supaya kita ini betul-betul bisa merasakan nikmatnya manhajus salaf, dibela dari orang-orang yang berupaya mengkeruhkannya, merusaknya, mempermainkannya. Tinggalkan mereka kalau mereka tidak mau diberitahu, diperingatkan, diajak, dan kita cukupkan diri kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La nakhafu fillahi laumata laim. Kita tidak perlu khawatir di jalan Allah ini celaan orang yang mencela. Begitulah baiat yang diambil oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Biiznillah, dengan kita mau berjuang, berjihad melawan nafsu kita, berjihad melawan setan, berjihad melawan ahli bidah dan orang-orang tokoh-tokoh penyebar subhat, dan berjihad melawan orang kufar dan munafikin. Biiznillah ta'ala, insyaallah kita akan naik kepada darajatul muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang bisa nantinya dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cintailah para sahabat tanpa dibeda-bedakan. La Muawiyah wala Ali, semuanya sahabat Nabi dicintai, dimuliakan, karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membenci satu saja dari sahabat Nabi atau berbicara jelek tentang mereka, kita yakin dia tidak akan bisa mengikuti manhaj mereka. Sedang kita diwajibkan bermanhaj dengan manhaj mereka. Cintai sahabat, doakan, kembali berharap sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang ia cintai di dunia wa fil akhirah. Na'am. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.